Halo, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran tema. Dan hari ini kita masuk ke tema 2. Sudah disiapkan semua bukunya? Oke. Tema 2 kita dengan judul Selalu Berhemat Energi. Nah, di sub yang pertama, kita akan sama-sama belajar tentang sumber energi. Coba kita akan sama-sama lihat di dalam rumah kita sendiri. Ada banyak sumber energi yang kita pakai di dalam rumah. Khususnya mama-mama ya, mama-mama banyak menggunakan sumber energi. Yang sering kita pakai dan kita lihat di rumah adalah sumber energi listrik. Nah, kamu bisa menyalakan lampu pakai listrik. Mamanya masak nasi pakai listrik. Mamanya setrika pakai listrik. Kalian nonton TV pakai listrik. Jadi rata-rata di dalam rumah ada banyak peralatan yang menggunakan sumber energi listrik. Yuk kita sama-sama masuk ke pembelajaran pertama. Nah, di pembelajaran pertama, di situ kita akan melihat ada gambar matahari, lampu, dan juga itu mama-mama yang mau nyuci baju. Nah, kita akan lihat gambar-gambar ini. Yang pertama di situ adalah matahari. Nah, sumber energi matahari. Lalu ada lampu itu menggunakan listrik. Mamanya mau nyuci pakai listrik. Sekarang kita mau sama-sama lihat di dalam kehidupan kita. Ada banyak yang sudah kita lakukan, ada banyak yang sudah kita kerjakan dengan adanya sumber energi. Tadi Bu Lina sudah sampaikan bahwa di dalam rumah ada banyak sumber energi yang kita pakai adalah listrik. Bagaimana supaya pembayaran listrik tidak membengkak? Ya, pintar. Kita harus belajar menghemat energi listrik, yaitu dengan cara pemakaiannya. Ya, kalau siang hari lampu dimatikan. Kalau nonton TV, nah, sudah selesai nonton, ya harus dimatiin. Itu namanya menghemat. Jadi jangan orangnya tidur-tidur sampai ngantuk-ngantuk, TV-nya masih nyala. Nah, itu namanya pemborosan. Jadi, dalam kehidupan kita ada yang namanya kewajiban, ada yang namanya hak. Nah, di dalam keluarga, kalau kita bisa menonton TV, bisa nyalakan lampu dengan menggunakan listrik pada malam hari, bisa masak pakai listrik, itu namanya kita menikmati, kita mendapatkan hak sebagai warga negara. Karena kita bisa memakai listriknya. Kewajiban kita apa? Membayar ya, makanya setiap bulan ada tagihan. Bayar listriknya, Mak. Kalau yang sekarang pakai token, beli tokennya supaya listriknya tetap jalan. Nah, jadi kesimpulannya, apa artinya kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan. Nah, kalau hak, terus apa hak? Hak artinya sesuatu yang kita terima atau sesuatu yang kita dapatkan. Nah, sekarang coba cari contoh kewajiban kita di rumah. Khususnya kamu sebagai anak terhadap orang tua. Contohnya apa? Ya, mematuhi nasihat orang tua. Itu namanya kewajiban anak terhadap orang tua. Menghormati orang tua. Itu kewajiban kita sebagai anak. Membantu orang tua. Nah, sekarang setiap pagi kamu sudah melaksanakan
membantu orang tua. Mungkin nyuci piring, atau nyapu-nyapu, ngepel, siram tanaman. Itu berarti kita sedang melaksanakan kewajiban anak kepada orang tua. Haknya apa haknya anak dari orang tua? Itu pinter, kasih makan, dapat uang jajan. Apa yang kasih uang jajannya? Mama. Kalau enggak, Pak, Papa. Nah, selain itu, dapat apa? Dapat kasih sayang dari orang tua. Itu adalah hak. Bisa nonton televisi. Itu adalah hak. Dikasih mama kesempatan bermain. Nah, itu adalah hak. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hak kita sebagai anak dari orang tua? Maka kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Kita harus mengerjakan sesuatu terlebih dahulu. Kalau kita sudah melakukan sesuatu terlebih dahulu, atau mengerjakan sesuatu terlebih dahulu, baru kita bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita sebagai anak. Jadi orang tua sudah mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Yaitu apa kewajiban orang tua? Memenuhi kebutuhan anak. Sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak. Maka anak patut mendapatkan haknya. Apa yang dilakukan orang tua terhadap anak? Tuh, menyekolahkan kalian. Ya, sekolahkan, orang tuanya kerja, dapat uang, bisa buat biaya sekolah. Mamanya masak, nyuci. Nah, itu kewajiban orang tua. Anaknya mendapat makanan, bisa pakai baju bersih, sudah setrikaan rapi, sehingga anaknya ganteng, cantik, rapi. Nah, jadi lengkap. Orang tua tugasnya sudah selesai, kewajibannya selesai dikerjakan, anak menikmati hak. Demikian sebaliknya, anak untuk mendapatkan hak, anak juga harus melakukan kewajibannya. Apa tadi? Membantu orang tua, menghormati orang tua, mendengar dan melakukan, mematuhi nasihat orang tua. Jadi dengan orang tua jangan melawan. Nggak baik. Kalau dinasihatin orang tua, dengar baik-baik. Nggak boleh jawab-jawab dulu. Dengarkan baik-baik. Lalu lakukan apa yang menjadi nasihat orang tua. Maka kalau sudah demikian, hak kita pasti akan kita terima dengan baik. Nah, itu adalah kewajiban dan hak yang pasti ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, di dalam kehidupan masyarakat, kita juga punya kewajiban. Kita juga punya hak. Kewajiban kita terhadap masyarakat apa? Kalau ada kerja bakti, ya kita ikut kerja bakti. Membersihkan lingkungan, ya kita ikut membersihkan lingkungan. Haknya apa? Nah, aman. Lingkungan menjadi bersih. Kita bisa menghirup udara dengan segar. Nggak ada kotoran-kotoran. Selain itu kita juga bisa memakai fasilitas tadi yang dikatakan Ibu, sumber energi listrik. Itu merupakan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita bisa menikmati juga sumber energi yang lain selain listrik. Di dalam bukumu, perhatikan, di buku cetak halaman 8, di situ berbicara tentang sumber energi matahari. Apa sih manfaatnya matahari bagi manusia? Ya, pintar, menjemur baju, menjemur pakaian, 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 menjemur
Mama kalau mau goreng kerupuk, nah jemur dulu kerupuknya, biar nanti digoreng enak. Apalagi? Ya, untuk menjemur padi oleh Bapak petani. Nah, oleh nelayan menjemur apa? Menjemur ikan. Ya, banyak sekali ya manfaatnya daripada matahari. Nah, kalau untuk tumbuh-tumbuhan apa? Nah, untuk tumbuh-tumbuhan yaitu namanya proses fotosintesis. Jadi kalau siang hari, tumbuh-tumbuhan itu melakukan fotosintesis, melakukan asimilasi. Jadi akar yang dibawa itu mengambil zat hara dari dalam tanah, lalu dibawa naik, disalurkan ke pohon. Nanti pohon di daun yang warnanya hijau itu, nah itu yang masak. Dengan bantuan apa? Panas atau cahaya matahari. Nah, setelah dimasak di daun, jadi makanan disalurkan kembali ke dalam batang, lalu batang pohon itu nanti akan bisa berbunga dan akan menghasilkan buah. Jadi, matahari berguna bagi makhluk hidup, yaitu manusia, tadi untuk jemur pakaian, jemur ikan, jemur kerupuk, dan lain sebagainya. Untuk tumbuhan, yaitu dalam proses fotosintesis atau proses asimilasi. Hewan butuh matahari? Butuh. Ya, mereka juga butuh matahari. Nah, selain itu, matahari ini menjadi sumber energi terbesar bagi bumi. Kenapa? Matahari bisa mengeluarkan cahaya dan juga bisa mengeluarkan panas matahari. Nah, dalam bukumu halaman 8, di situ disampaikan, nanti bisa baca sendiri, bahwa sumber energi matahari ini, selain tadi yang disampaikan Ibu, berguna juga untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit sebagai sumber pembangkit listrik, maka di situ adalah sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Nah, ini caranya dengan apa? Dengan panasnya itu ditampung dengan satu alat yang namanya sel surya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik yang disebut dengan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Dan itu pertama kali dilakukan dan itu terbesar di Indonesia, yaitu PLTS yang ada di Pulau Bali, tepatnya di daerah Karangasem. Ya, di sekarang sudah banyak orang memanfaatkan akan sumber energi listrik tenaga surya ini. Nah, tadi kita sudah sama-sama lihat di situ akan pemanfaatan daripada sumber energi dalam kehidupan makhluk hidup, ya, dan juga sebagai tenaga listrik. Nanti di halaman 13, nah di situ ada ayo kerjakan. Di halaman 13 ada ayo kerjakan, ada manfaat energi matahari. Nah, ini ya, Ibu kasih tahu. Di halaman 13, di halaman 13 ini, ada ayo kerjakan. Nah, ini ada peta konsep. Di situ kamu hanya tuliskan, manfaat energi matahari itu untuk apa saja. Nah, tadi sudah sempat disinggung sama Ibu, tuliskan di situ. Diisi apa saja manfaatnya. Contohnya tadi sebagai pembangkit listrik tenaga surya, untuk menjemur pakaian dan lain sebagainya, ya, isi di situ kolomnya. Nah, terus di halaman 15 kembali kita mengingat di tema 1 kita sudah belajar yang namanya gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, nanti kamu kerjakan itu di halaman 15, bacaannya adalah manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu tentukan gagasan pokoknya.
gagasan pokoknya saja ya. Ibu nggak minta gagasan pendukung, tapi Ibu minta gagasan pokok. Nanti kamu kerjakan itu di buku latihan tema. Nah, di situ ada bacaannya manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah lihat akan sumber energi matahari terbesar. Nah, di sini kita melihat manfaat daripada kincir angin. Nah, kincir angin itu apa sih kincir angin? Itu adalah sebuah alat yang memiliki baling-baling besar atau kecil untuk mendapatkan satu energi yang memanfaatkan energi angin. Nah, nanti yang pada akhirnya kita akan belajar juga nanti sumber energi yang lain. Di sini kincir angin. Nah, itu dimanfaatkan. Angin sendiri berguna nggak sama kita? Iya dong, berguna, bermanfaat. Kalau nggak ada angin, kita nggak bisa bernafas. Gerah kalau panas-panas juga nggak ada angin. Ya. Jadi, nah, di situ nanti ada banyak tugas-tugasnya ya. Terus di halaman 16 juga nanti kamu kerjakan itu manfaat energi angin. Sama itu di halaman 16 kamu hanya isi saja di sini. Manfaat energi angin itu apa saja? Nanti sambil kamu baca itu bacaannya di halaman 14 sampai dengan 15. Isi di sini manfaat energi angin. Ya. Nah. Terus nanti tugasnya kamu akan membaca di pembelajaran 3, halaman 18, 19, di situ ada sumber energi. Maaf, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini yang dapat diperbarui itu artinya kalau dipakai tidak akan pernah habis. Tapi sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu jika dipakai secara terus-menerus akan habis dan tidak dapat diperbaharui kembali. Nah, dalam bukumu halaman 18 di situ sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ada sumber daya alam hayati, ada sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu yang biotik. Kalau yang non-hayati adalah abiotik. Nah, di situ ada contoh-contohnya, kamu bisa baca sendiri. Itu adalah pelajaran IPA. Jadi sumber daya alam terbagi menjadi dua kelompok besar. Dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, perhatikan. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, itu contohnya adalah bahan pangan, bahan sandang, ya. Nah, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, alat-alat obat-obat tradisional, nanti kamu bisa baca satu persatu. Di situ juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tadi Ibu katakan bahwa itu jika dipakai secara terus-menerus pasti akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya di situ minyak bumi, barang tambang non logam dan lain sebagainya ya. Nanti baca sendiri. Nah, kembali ada tugas-tugas di situ di halaman 22, 23 sama tentang manfaat daripada sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lalu ada menjodohkan mana yang bahan mentah ini menjadi barang apa. Nanti kamu akan tahu untuk menjawab ini karena tadi Ibu sudah kasih tugas baca tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui di contoh-contohnya, maka kamu akan bisa mengerjakan tugas tersebut. Ya, oke. Pembelajaran tema hari ini dicukupkan sekian sama Ibu dan ingat tugas-tugasnya tadi dikerjakan dengan baik. Kalau dirasa tugasnya di buku cetak itu tidak cukup, maka kamu bisa mengerjakannya di buku latihan tema. Oke, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Jika ada kurang, kalian bisa memperhatikan
di buku tema 2, pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3. Terima kasih.